Jumpa lagi Jakarta TV. Ya, kita kembali lagi dengan rekomendasi smartphone menjelang Lebaran 2025. Dan yang satu ini adalah yang rentang harganya 3 sampai 5 juta rupiah. Sebelumnya sudah ada yang di bawah 2 juta rupiah dan 2 sampai 3 juta rupiah. Sekarang 3 sampai 5 juta rupiah. Mungkin 99% smartphone itu sudah tidak menyertakan headphone atau handsfree dalam paket penjualan. Bahkan audio jack itu juga udah makin langka. Tapi sebenarnya nggak masalah sih ya, karena sekarang ini enaknya emang pakai yang wireless, lebih ringkas aja. Dan sebetulnya kita juga masih mending milih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi sendiri ketimbang yang udah dipaketin begitu. Opsinya secara umum untuk yang wireless adalah TWS dan OWS ya. Masing-masing itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Nah, kalau bicara soal TWS dan OWS, kami kedatangan produk dari QCY nih ya. QCY ini brand audio kualitas premium yang fokus ke kelas terjangkau. Produk mereka terbilang cukup ditunggu-tunggu ya. Terbukti dengan pengiriman produk mereka yang sukses mencapai 10 juta unit per tahun. Kali ini mereka mengirimkan QCY Buds ANC. Ini sebuah TWS dengan case berukuran yang ringkas. TWS ini dilengkapi dengan 45 dB in-depth ANC yang bisa menyesuaikan noise cancelling dengan kondisi di sekitar kita. Ada 6 mikrofon adaptif ANC untuk menangkap suara kita dengan baik saat TWS ini dipakai untuk telepon, video call, dan sebagainya ya. Baterainya bisa nyampe 5 jam dalam sekali isi ulang TWS-nya atau 24 jam kalau dipadukan dengan charging case. Konektivitasnya pakai Bluetooth versi 5.4 dan dia pakai multi-point connection juga. Harganya terjangkau nih, masih di kisaran 264 ribuan. Nah, TWS ini memang lebih pas kalau pingin kebisingan di sekitar kita tuh tidak terlalu terdengar. Misalnya di dalam kereta, dalam bus, atau dalam pesawat gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngencengin volume kencang-kencang banget gitu. Jadi aman telinganya. Tentunya itu kalau kita ngidupin ANC-nya ya. Sementara kalau kalian malah butuhnya suara di sekitar itu tuh terdengar dengan jelas. Nah, ada OWS. Nah, yang satu ini adalah QCY Crosskey C30. Ini pakai desain C-shape dengan fokus ke kenyamanan saat dipakai. Desain ini membuat kita bisa tetap mendengarkan suara di sekitar kita dengan mudah tanpa ada gangguan dan semuanya natural kedengarannya ya. OWS ini punya Advanced Directional Audio yang membuat kita bisa mendengar suara jelas dari OWS ini, tapi orang-orang sekitar kita itu tidak mendengarnya. Jadi cuma kita doang yang dengar ya. Mikrofonnya sudah dilengkapi dengan noise reduction. Baterainya disebut-sebut bisa bertahan total hingga 25 jam. Untuk harganya, nah nih segini nih ya. Menarik gak tuh? Nah, oke. Itu dia pembahasan singkat mengenai TWS dan OWS kali ini. Kalau kalian sendiri sebetulnya pilih yang mana ya? Pilih TWS yang dilengkapi dengan ANC, jadi suara sekitar tuh bisa diredam, atau pilih OWS yang enak, nyaman, bisa dipakai buat olahraga, bahkan dipakai buat jalan-jalan di luar juga aman karena kita tetap mendengar suara sekitar. Nah, jadi kalau kalian pilih yang mana? TWS atau OWS? Oke, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai rekomendasi smartphone rentang harga berapa nih? 3 sampai 5 juta rupiah. 3 sampai 5 jutaan. Nah, ini kenapa tiba-tiba saya yang nongol? Karena pada saat video ini kita syuting, Pak Dedi lagi ada tugas ke luar kota. Jadi untuk video kali ini bareng tim Gadget Jaga TV dulu untuk pembahasan rekomendasi 3 sampai 5 juta. Oke, tapi sebelum kita masuk ke listnya, Disclaimer dulu. Oke, jadi itu disclaimernya tadi tolong dibaca dengan baik-baik ya, biar nggak usah terlalu banyak orang-orang baper lagi di komentar ya, karena udah kita jelaskan di sana loh. Dan jangan langsung di skip. Double tap ya saya, Pak. Biasa double tap ya. Penonton juga sih soalnya. Oke, untuk smartphone 3 sampai 5 juta. Harapannya seperti apa nih? Oke, di sini harapannya RAM minimal 8 GB dan storage-nya 256 UFS ya. UFS 2.2 lah ya, minimal ke atas kalau bisa. Oke. Terus Wajib 5G, 5G tapi itu kalau wajib. misalnya dia 4G, dia harus punya kelebihan spesial. kelebihan yang super spesial lah. Terus apa lagi? Kemudian di kelas harga ini kita berharap performanya menengah ke atas gitu. Performa menengah ke atas, jadi paling enggak untuk berbagai kebutuhan udah lancar. Kita udah bisa ngarep gaming berat di sini loh. Udah bisa. Oke. Terus paling enggak HP-nya ini bisa nyaman digunakan untuk 2 sampai 3 tahun ke depan lah. Oke. Dan ini rentang harga 3 sampai 5 juta ini dari pantauan kami ya. Ini perang sih. Ini perang ya. Rentang harga paling berdarah-darah ini. Darah-darah ya.
Bahkan sempat mikir juga sini apa dibelah 3445 gitu. Cuman ya udahlah kita gabung aja gitu. Dan opsinya lumayan banyak loh di sini. Kita urutkan dari harga yang terendah dulu. Ya. Untuk opsi pertama ada apa nih? Bentar, ini 2 sampai 3 juta. Oh, bukan 3 juta. Benar. Ini ada Infinix Note 50 Pro. Infinix Note 50 Pro. Iya. Ini ya, 8256 harganya 3 jutaan lebih dikit lah. SRP-nya 3199. Cuma pas lagi kita review kemarin tuh pas flash sale-nya 2,9. Ya. Ini sayangnya pas kita cek di pasaran pada saat video ini dibuat, harga pasarannya udah 3,1. Iya. Jadi saran kami sih kalau kalian bisa ketemu harga flash sale 2,9 itu lebih menarik lagi. Gitu. Iya. Oke, untuk speknya. Untuk speknya baca di video sebelumnya. Kompas yang tadi aja. Enggak. Kan itu beda video yang 2 sampai 3 juta. Oh iya beda ya. Ya udah kalian nonton video yang itu aja. Nah, intinya ini layarnya AMOLED 6,78 inci FHD plus 144 Hz. Oke. SoC-nya Helio G100. Terus untuk baterainya 5200 mAh dengan dukungan charging 90 watt. Oke. Kamera utamanya dia 50 megapiksel, ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel. Mantap. Ini udah ada video reviewnya kemarin. Tinggal kalau mau lihat detailnya tinggal ke video itu aja. Itu rame kok itu kemarin. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan? Dia masih 4G di kelas harga sih ini. Tapi performanya ya gimana ya? Dibilang pelan enggak sih? Dibilang pelan sih enggak. Cuman kita bilangnya tuh agak ini ketinggalan lah ya kali ya. Untuk 3 juta ke atas kita sudah berharap lebih kencang dari ini. Iya betul. Tapi bukan berarti ini lambat gitu. Enggak juga. Terus dia nggak punya headphone jack. Oke. Dari kelebihannya, ini desain bodinya mewah banget sih. Ini pakai frame metal. bodinya Bodinya tipis. tipis. Mewah banget lah pokoknya. Terus ada bypass charging, ada kamera ultrawide, Nice. layar AMOLED yang katanya 144 Hz. Ya. Terus IP64, ada wireless charging, ada NFC, dual speaker, infrared blaster, in-display fingerprint. Terus update OS-nya Udah ada janji. udah ada janji. Ini 2 kali versi Android update dan 3 tahun security patch. Nah, jadi untuk 3,1 juta kecil ya, ini termasuk yang menarik lah. Karena untuk rekomendasi kami berikutnya, ini naiknya lumayan sih ke di atas 3,5 juta. Iya. Ada apa nih? Ini ada Poco X7. Poco X7. Sip. Yang varian 8256 dengan harga di 3,7 jutaan. Sebetulnya pas awal-awal rilis tuh 3,5 ya kalau nggak salah ya. Semoga kalian bisa dapetin harga lebih murah dari ini sih. Cuman untuk harga segini pun masih Oke banget. Oke, mungkin kita cek spesifikasinya dulu. Ini menggunakan layar AMOLED 6,67 inch Full HD plus 120 Hz. SoC menggunakan Dimensity 7300. Oke. Baterai 5110 mAh dengan dukungan charging 67 watt. Untuk kamera menggunakan kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel dan kamera selfie 16 megapiksel. Ini tuh Poco Note Pro 5G. Nggak, beda dong. Beda dong ya, beda. Kameranya beda. Oh, kameranya beda. Yang itu 200 ya. Oke. Hal yang perlu diperhatikan. Oke, untuk perhatikan di sini OS-nya masih start dari Android 14 ya. Redmi juga sama. Apalagi? Ada iklan di OS-nya. Ada iklan di OS. Sama. Redmi juga. lanjut. Tidak ada headphone jack juga sama. Nah, itu tadi hal yang perlu diperhatikannya. Terus juga kelebihannya apa nih? Dari segi desain ini premium, soalnya udah menggunakan desain curve untuk layarnya. Oke. Terus punya rating IP68 jadi bisa kecemplung di sini tapi bukan untuk berenang ya. Oke. Terus udah mendukung eSIM juga, jarang loh. Ini eSIM termurah Yes. di 3 jutaan. Belum ada lawannya. Nggak ada lawan. Ini menang telak sih karena fitur Ya ini. iyalah kan versi Redmi-nya 4 juta. Masih. Apalagi kelebihannya? Terus ini menggunakan layar AMOLED tadi 120 Hz, punya in-display fingerprint juga di layarnya. Lalu menggunakan stereo speaker dan NFC, lalu punya infrared blaster juga serta ada fitur AI juga di dalamnya. Wah gila. Rame, Pak. Wah ngeri loh ini Poco X7 tuh untuk harganya 3,7 buset. Ini all rounder parah gue bilang sih. Yes. Lu mau nyari apa? Performa kenceng 7300, baterai gede, layar oke. Buset IP68, eSIM. eSIM fitur flagship loh. SoC bener. SoC HP 9 juta. Wow. Ini opsi yang mantep banget ya Poco X7. Tapi ini seingat gue ada
varian storage 512 juga Kirain ya. ada varian dari brand sebelah. Kan saudara. Oh iya. Saudara. Maksud gue ini kan varian 256 ya. Iya. Kita rekomen kalau misalnya kalian memang butuh banget varian storage yang lebih gede, ada yang 512, cuman harganya udah Offset, tinggi ya, offset. udah agak bukan dibilang offset sih enggak. Iya di luar rekomendasi kita kan. Iya. Kita kan sampai Enggak, masih masuk sih sebenarnya, cuman udah kerasa agak ketinggian aja. Iya, ngerasa agak ketinggian aja. Soalnya itu udah masuk 4 plus ya harusnya, dan dia 4 plus opsinya Lebih menarik lagi. lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Oh, iya, itu sampai- Oke, kita masuk aja ke rekomendasi berikutnya. Ini masih di 3 jutaan sih. Ya, ini ada dari King Phoenix lagi dari King Infinix Phoenix. ya. Infinix GT20 Pro. Ini emang udah cukup berumur, tapi ini masih terbilang yang lumayan kenceng lah di 3 jutaan. Ini barang tahun lalu sudah iya. turun harga. Dan belum ada penerusnya nih. Belum ada penerusnya. Oh iya benar, belum ada penerusnya. Iya. Nah, Ini dia di 8256, sekarang harganya di 3,7 jutaan. yes, ini sudah turun harga. Gue ingat banget dulu tuh 4 juta lebih, 4,5 juta malah kalau nggak salah. Sekarang jadi 3,7. Ya, Sip. ini layarnya pakai AMOLED 6,78 inci FHD plus 144 Hz. SoC-nya Dimensity 8200. Nice. Kencang. Nice. Baterai 5000 mAh dengan dukungan charging 45 watt. Terus kameranya, kamera utama 108 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel. Kameranya pun masih oke ini. Kameranya pun surprisingly bagus. Tapi hal yang perlu diperhatikan dulu deh. Ini desainnya mungkin gak semua orang suka ya. Oh iya bener. Nyentrik, Desainnya gaming banget lah. Nyentrik banget. flashy banget. buka dong Ini- casingnya. Ini udah pakai case. Iya, ini udah pakai case, mendingan lah. Back covernya nyala-nyala gitu. Nggak buat semua orang, tapi kalau kalian suka ya terserah Masalah sih. ya. Nyala bangku. Terus suhunya agak tinggi waktu main game. Yes, termasuk lumayan itu. Lumayan tinggi, lumayan panas malah. Apalagi? Terus ini update Androidnya hanya 2 kali Hmm? dan startnya dari Android 14. I see. Tapi paling nggak ada janji lah. ya paling nggak ada janji. Lalu kelebihannya? Performanya sih. Ini menang karena di performanya sih. Iya, 3,7 8.200. Itu pas. Nggak emang apa namanya? Poco X7 kenceng, cuman ini sedikit lebih kenceng dan pas untuk harganya gue bilang sih. Terus apa lagi? Terus dia punya fitur bypass charging, jadi buat gaming udah kenceng ada bypass charging ya. Layarnya AMOLED 144 Hz. Yes, Kameranya bisa 4K 60 itu gila tuh. Jarang banget itu. dan chargingnya kenceng juga. Hmm. Terus dia ada stereo speaker, infrared blaster, in-display fingerprint, Yes. IP54 dan OS-nya nggak ada iklan. Wah, itu dijanjikan loh, seingat gue. Dijanjikan, iya. Ada update dan kebersihan OS itu dijanjikan. Dijamin ya. Wow, King Phoenix Phoenix. luar biasa. Dan dia seingat gue ada varian RAM 12 ya, cuma storage-nya 256 juga. Itu harganya juga agak tinggi. Yang kita rekomen ini spesifik yang 8256. Yes. Oke, next. Oke, di sini kita ada iQOO Z9 yang varian 8256, dia kisaran harga 4 jutaan. Oke. Untuk layar ini AMOLED 6,78 inch Full HD Plus 144 Hz. SoC Snapdragon 7 Gen 3. Jadi kencang di sini. Baterai 6000 mAh dengan support charging 80 watt. Kamera ini menggunakan kamera utama 50 megapiksel dan kamera selfie 16 megapiksel. Nah, Untuk hal yang perlu perhatikannya apa nih? untuk ini perlu diperhatikan di sini sayangnya masih menggunakan single kamera plus bonus di sini. Sayang ya, masih belum ada ultrawide ya. Terus video recording untuk kamera selfie sayangnya di sini masih Full HD 30 fps doang dan gak stabil juga. Dan nggak stabil. Itu sih ya, nggak stabil agak sayang. Cuman kan ini iQOO ini biasa ditargetin untuk performance ya. Performance. Jadi kelebihannya Ya tentu performance. Balik lagi. Terus layarnya juga udah 144 Hz juga. Baterai 6000 mAh dan luar biasa awet juga. I see. Body tipis dan ringan untuk baterai 6000 mAh. Punya rating IP64 dan juga punya infrared blaster juga. Performance, baterai tipis ringan. Mantap. Ini iQOO keren juga nih. Untuk 4 juta ya, 8256. Masih ngelawan ya. Masih ngelawan banget. Gak apa-apa, demen gue kayak gini. Iya. Performance itu kenceng-kenceng di sini. Udah. Dan masuk. kelebihannya tuh nggak monoton yang itu doang. Kayak iQOO ini masih bisa ngelawan dari baterai sama Yes. tipisnya tadi. Betul. Dan ini benar-benar pukul-pukulan sih. Tinggal kalian pinter-pinter kebutuhan spesifiknya apa. Betul. Terus masih ada lagi kah berikutnya? Oh ya, ada dong. King yang sejati di 4 jutaan belum kesebut. The Real King ya. The Real King masih masuk. Poco X6 Pro 5G. Wah, ini sih nggak ada lawan. Di tahun lalu ini kita kayaknya
Lebaran akhir tahun selalu masuk ya. Iya, pecah tahun lalu sih ini Poco X6 Pro ini. Dan ternyata masih ada pas kita cek sampai video ini Iya. dibuat gitu. Dan harganya sudah turun. Iya. Tadinya 4,9, Sekarang 4,3 jutaan. 4,3 jutaan. Dan itu dapat 12,512. Gede banget. 12,512. Gila tuh, Gila, luar biasa. iya. Dan sedikit tips, ini kan kita cek dari harga official store-nya ya biasanya ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa pantengin beberapa live streaming atau beberapa platform yang punya diskon lebih, ini harganya bisa di bawah 4 kadang. Gila sih. Itu pinter-pinter kalian cari lah gitu. Terus kelebihannya? Dia layarnya AMOLED 6,67 inci FHD plus 120 Hz. SoC-nya sih ini dulu fenomenal 8.300. Bahkan sampai sekarang belum ada lawannya ini 8.300. Iya. Baterainya 5.000 mAh dan dengan dukungan charging 67 watt. Kameranya 64 megapiksel kamera utama, ultrawide 8 megapiksel, selfie 16 megapiksel. Oke. Dan kameranya oke. Kameranya oke banget. Padahal Poco selalu campaign-nya performance. Cuman Tiba-tiba yang ini kameranya juga oke. tiba-tiba ini kameranya mantep, bukannya oke doang, mantep kameranya. Tapi tentunya hal yang perlu diperhatikan pertama apa? Ya, ini ada bloatware dan iklannya di HyperOS-nya. Klasik lah ini. Ya, Bloatware iklan. Terus suhunya agak tinggi juga buat Ya. main game berat. Terus belum ada bypass charging. Jadi walaupun dia kencang, bypass charging sayangnya belum ada. Belum ada, oke. Terus baterainya juga sayangnya belum yang awet-awet banget gitu Ya. loh. Gue juga ngerasain Terasa agak sedikit kurang ya. baterainya agak kurang awet sih emang. Ya. Sama suhu sih. Jadi kalian butuh cooler ekstra lah kalau mau dipakai main game yang hardcore gitu. Ya. Kelebihannya Dia layar AMOLED 120 Hz, RAM dan storage-nya gede banget. dan gak cuma gede, UFS 4 loh. UFS banget. Udah kayak flagship ini. Kenceng. Terus kameranya juga ini oke buat foto, buat video. Di harga segini ini udah oke banget. Terus bodinya juga masih cukup tipis dan ringan. Chargingnya kencang. Ada infrared blaster. Terus ada fingerprint di layarnya, display. Terus IP54 juga dia. Oke. Jadi seenggaknya masih ada IP rating lah. Ini jelas masih masuk ke rekomendasi kami untuk Poco X6 Pro 5G. Iya. Semoga kalian juga bisa dapat semua lah. Iya. Takutnya pas video ini naik hilang. Habis. Kita nggak tahu ya. Iya. Pas kita bikin video ini sih masih ada. Oke, tadi itu Poco X6 Pro 5G. Berikutnya apa lagi nih? Nah ini buat yang nggak pengen Dimensity, pengennya Snapdragon, ini ada Poco F6. Poco lagi. Poco lagi. Oke. Ini yang varian 856 di kisaran harga 4,5 jutaan. Mirip sama yang tadi ya, masih Mirip. kisaran harganya. Iya, dia juga punya varian 512 kok. Cuman seingatku udah di atas 5 itu. Iya. Oke, kita cek spesifikasi. Ini menggunakan layar AMOLED 6,67 inch Full HD Plus 120 Hz. Untuk SoC menggunakan Snapdragon XS Gen 3, baterai 5000 mAh dengan dukungan charging 90 Watt, kamera utamanya 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel dan kamera selfie 20 megapiksel. Oke. Oke, kita cek hal yang perlu diperhatikan. Di sini masih banyak iklan dan juga bloatware khas HyperOS. Dan terutama Poco ya. Kalau HyperOS yang di Xiaomi flagship sih Beres. nggak kayak Beres. begini iklannya. Kemudian overall pengalaman kameranya belum terasa seperti smartphone kelas atas. Dan lucunya kalau kalian nyari kamera, bahkan Poco X6 Pro Pro-nya recommended. lebih recommended untuk kameranya. Terus di sini body terasa murah. ya jujur ya, Iya. back covernya desainnya terasa murah. Cuman ya kalau kalian tim casing ya itu harusnya nggak terlalu masalah lah. Terus Ya sama seperti X6 Pro tadi, di sini belum ada fitur bypass charging juga. oke, tapi kelebihannya di sini sudah menggunakan Snapdragon XS Gen 3 yang performanya kencang. oke. Dan juga stabil. Terus body juga tergolong tipis dan ringan juga. Layar sudah AMOLED 120 Hz, charging 90 Watt, lalu ada stereo speaker, infrared blaster, in-display fingerprint, serta ada rating IP64. Setidaknya ada IP rating di sini. Performance-nya Snapdragon kelas 8. Jadi rekomendasi mudah, kalian tinggal pilih aja mau MediaTek atau Snapdragon. Poco punya dua-duanya. Sip. Next ada apa lagi? Ada dari Vivo. Dan ini cukup ngagetin sih. Ini hidden gem ya sebetulnya. Hidden gem sebetulnya. Hidden gem. Ini kalau kalian bisa dapat silahkan dipertimbangkan. Ini ada Vivo V30, V30 yang 8256 harga 4,9 juta. Oke. Ini layarnya AMOLED 6,78 inci FHD plus 120 Hz. Pakai Snapdragon 7 Gen 3. 7 Gen 3 yang tanpa S ya. Yang beneran yang kencang, Oke. yang 5G. Baterainya 5000 mAh
dengan dukungan charging 80 watt jadi kenceng juga. Terus kameranya ada kamera utama, ultrawide dan selfie, dan tiga-tiga itu 50 megapiksel semua. Dan tiga-tiganya Autofocus. belum ada lawan ini di 4 jutaan. Luar biasa banget. Biasanya kan masih jomplang ya, kamera utamanya bagus, kamera ultrawide-nya kurang atau gimana. Ini tiga-tiganya 50 Rata. megapiksel rata. Bahkan sampai Vivo terbaru pun Kayak gitu masih. speknya masih begini kok. Oke, kita bilang ini 4,9 juta. Hidden gem ini. Iya. Wow. Tapi tentunya ada perlu diperhatikan sih. Iya, ini masih single speaker. Ya, Jadi dia zamannya V30 itu masih Vivo V series masih single speaker. dia baru upgrade ke V40. stereo V40. V40. Ya. Ya udahlah, single speaker apalagi. Ya, haptic feedbacknya agak kurang mantep. Heeh. Terus nggak ada micro SD card slot. Heeh. Terus OS update-nya juga cuma 2 kali dan itu start dari Android 14. Dan ini harusnya barangnya masih tahun 2024 ya. Iya. Masih ada update sedikit lagi lah Ya, gitu. sampai 2026 harusnya masih ada update. Terus kelebihannya Dia performanya ini kenceng ya, 7 Gen 3 itu udah terbilang oke. terbilang oke. Terus kameranya, sistem kameranya itu fungsional semua, nggak ada gimmick Iya, dan bener-bener bagus kualitasnya. Yes. Ada autofocus, bahkan di kamera selfie-nya tuh bisa autofocus. Siapa lagi yang punya lu? Buset dah. Ini keren. Keren banget. Habis itu Hasil foto videonya juga keren. Dan khasnya V series ya ada Aura Light, ada Aura Light. baterainya awet, chargingnya kenceng, bodinya tipis dan ringan, layarnya berkualitas, dan ada rating IP54 nggak setidaknya buat proteksi. Oke. Jadi ya harusnya kalian juga paham lah ya kenapa Iya, kita iya, bilang ini hidden gem 4,9 juta loh. Ya, dapat ini sih. Dapat ini gila banget sih kameranya lu. Dan Kayaknya gak ada lawan kameranya ini mah. Iya. dan V30 itu berarti yang aura light masih gede ya? Iya, Aura Light masih gede. Ya, yang kotak. Ngotaknya. Ya, entah kenapa di 40 turun, 50 gede lagi gitu. Cuman untuk kelengkapannya, kameranya sulit lawan sini. Iya. Amazing Vivo. Pertahankan. Kalau bisa dapat lebih murah lebih mantap lagi. Kalau 4,9 ini udah mantap kok. Kalau disuruh pertahankan berarti V60 juga pakai racikan yang sama dong. Jangan. Next gini harus upgrade dong. Iya. Masa 7 Gen 3 generasi? Nah. Jangan dong. 8S amin. Semoga. Oke, masih ada nih rekomendasinya, belum habis. Ada apa lagi? Ada suksesornya King yang satu itu. Poco Bacain San. Oke, ini Poco X7 Pro ya. Nice. Dan ini variannya 12512 di kisaran harga 4,9 jutaan. Yes. Dan ini sempat diskon juga, diskon resmi lagi di kisaran 4,5 jutaan. Iya. Jadi kalau misalnya dapet, ya Mantap. Pas Nice. setengah juta sih mantap banget. Speknya? speknya layar AMOLED 6,67 inch 2,7K 120 Hz. Katanya 2,7K. Ya. Itu hitungannya gimana ya? Terus untuk SoC Dimensity 8400 kenceng, baterai 6000 mAh dengan support charging 90 watt. Lalu untuk kamera menggunakan kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel dan selfie 20 megapiksel. Nah, untuk yang perlu diperhatikan di sini OS-nya sayangnya masih ada bloatware dan juga ada iklan. Ya. Terus sama seperti generasi sebelumnya, ini belum ada fitur bypass charging. Terus kamera selfie agak downgrade dari Poco X6 Pro ya. Yes, betul. Terus baterainya 6000 mAh memang, tapi bagi kami ini belum terasa awet. Iya. Dari 5.000 naik 1.000 mAh jadi 6.000. Jadi wajar. Dari yang boros menjadi normal. Jadi ini kita belum bisa bilang baterainya awet sih. Iya. Kita udah review juga, detailnya ada di situ. Terus Kelebihannya sama seperti generasi sebelumnya, ini juga kenceng. Jadi nggak ada downgrade sama sekali di sini. Untuk layar udah AMOLED juga 120 Hz dengan resolusi di atas Full HD+. Oke. Ya yang tadi ya. Untuk RAM dan storage juga gede di sini. Terus fitur kamera berlimpah, charging kenceng, ada stereo speaker, infrared buster, in-display fingerprint, NFC. Kebagian Android update 3 generasi dengan security patch sampai 4 tahun. Wow, 4,9 Poco X7 Pro. Luar biasa lah. Poco udah menciptakan standar baru sih. Ya. Dari Poco X6 Pro itu standarnya minimal kayak begitu. Jadi kedepannya ya tinggal nunggu upgrade-nya aja. Sebenarnya waktu itu kita sempat ragu ya. Bisa nggak nih Poco nerusin standar yang udah mereka buat? Ternyata bisa. Sama satu lagi kelebihannya tuh IP68 ya. Jadi ini luar biasa banget Poco X7 Pro. Sempat ragu sih tadi ya tahun lalu ya.
dari Poco X6 Pro, gila nih standar mid-range udah dibuat kayak begini. Tiba-tiba Tahun depan mereka tahun depan bisa nggak bisa nih? gak ya? Bisa. Ternyata bisa. Banyak upgrade-nya. Walaupun ya memang namanya mid-range, kita nggak bisa dapat semuanya. Betul. Kayaknya kalau kalian cek reviewnya, ada beberapa yang upgrade-nya luar biasa, tapi ada beberapa part yang di downgrade sama Poco. Nah, perhatikan apakah downgrade-nya itu penting atau enggak buat kalian. Dan juga ya untuk 4,9 sih masih wajar. Kalau misalnya ada yang dikurang-kurangin gitu. Nggak mungkin rata kanan semua, itu flagship Pak. Iya. Sip, itu dia untuk rekomendasi utama kami. Ya. Untuk rentang harga 3 sampai 5 juta. Tapi ada honorable mention gak nih di list kali ini? Ada satu. Ada satu. Dan ini kan harusnya jatah saya yang ngomong ya. Nah, Tapi saya lemparin ke yang pakai HP-nya aja deh. Biar lebih daily driver-nya soalnya. dari drivernya. Oke, apa tuh San? Ya oke, di sini ada Samsung Galaxy M54 ya, ini HP yang saya pakai ya. Oke. Ini emang udah berumur lebih, tapi untuk kelas harga ini dan kamera juga bagus. Udah setahun ya, setahun lebih ya. Dan juga update-nya masih panjang kan, 4 Oke. plus 5. Nih kita temu di harga berapa nih? Ini 3,7 juta itu udah dapat 8256. Oh, gue inget banget barunya berapa ya? 6 jutaan. 6 juta. 6 jutaan. Separuh harga, Wow. Pak. Dan Cuci gudang. terakhir kita cek masih ada ini barang. Nice. Ada terus. Semua. Ya bagus dong, gak goib berarti. Yoi. Untuk layar kita cek spesifikasi dulu. Ini menggunakan layar AMOLED 6,7 inch Full HD Plus 120 Hz. SoC Exynos 1380, baterai 6000 mAh dengan super charging 25 watt. Terus untuk kamera utama 108 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel dan selfie 32 megapiksel. Yes. Untuk hal yang perlu diperhatikan. Mono speaker, performa gamingnya bukan yang paling kencang. Terus nggak punya IP rating dan refresh rate-nya sayangnya belum adaptif juga. Terus paling ya belum in display fingerprint. Cuman bagi lu masalah gak sebagai yang udah daily driver gitu, nggak in display gitu. Pakai fingerprint biasa emang bermasalah gitu. Ya sebenarnya nggak masalah amat, cuma saya udah kebiasa pakai in display. Wih, udah manja jempolnya. Ya udah, oke. Tapi kelebihannya ada dong, tentunya makanya kita masukin ke list ini. Dan makanya Isan betah pakai. Nah, makanya dia betah pakai. Itu dia. Ini menggunakan One UI. One UI yang kayak Yang fitur. kayak fitur, jaminan update-nya panjang 4+5 kan. Terus baterai 6000 mAh dan daya tahan baterai juga tergolong oke. Terus hasil kamera tergolong luar biasa. Terus punya mikrofon yang khas Samsung, pakai Exynos 1380 yang masih tergolong kencang juga. Iya. Masih tergolong memadai maksudnya. Bukan buat gaming rata kanan banget sih memang. Cuman untuk daily lu ngalamin masalah gak? Masih aman. Masih aman. Terus SIM tray ini hybrid dan masih bisa dipasang micro SD card. Nice. Sebetulnya walaupun umurnya udah agak lama ya, karena update-nya panjang 4 kali. Itu kayaknya begitu lu beli baru sekarang masih dapat update 2 tahun kali ya kurang lebih ya. Sama aja kayak yang lain dong. Iya. Mirip-mirip ya. Iya. Itulah Oke. kalau Samsung. Ini salah satu hidden gem juga yang kita temuin di rekomendasi sebelumnya Sebelumnya, sih. Dan akhir tahun. begitu kita cek masih ada, masuk lagi Masuk nih lagi. otomatis. Sayangnya Samsung tidak ada M series yang Baru ya. lagi nih. Kita juga nyari-nyari hidden gem Samsung lagi, ada apa lagi ya di M series atau apa? Nggak nemu Belum lagi. nemu. Belum. Kenapa ya? Apa ya? Ayo dong keluarin M series yang keren-kerennya lagi gitu. Kayaknya M tinggal yang M1 series ya. Ya M1. Ya, yang M segininya belum ada. Ya semoga inilah ada lagi. Menarik banget soalnya kalau harga segini, speknya kayak begini nih. Harga segini ya. Harga segini pula. Oke. Cuma satu. Satu aja. Oke. Udah banyak soalnya kan. Ini video pasti panjang banget sih Panjang soalnya. banget. Tapi ini emang rentang harga yang berdarah-darah. Perangnya luar biasa. Tapi karena perangnya itu Jadi seru jadi seru. dan menguntungkan konsumen. Dan menguntungkan konsumen. Setuju banget. Jadi seperti kalian lihat, speknya luar biasa, performance kenceng-kenceng, kelengkapannya udah gila banget di kelas harga segini. Jadi harusnya sih nggak apapun yang kalian pilih tuh bukan pilihan yang salah lah gitu. Tinggal kalian benar-benar harus sesuaikan dengan kebutuhan spesifik kalian sendiri. Itu. Jadi ya semoga dapat harga yang bagus dan juga kebutuhan kalian terpenuhi lah. Oke. Dan kalau misalnya kalian masih punya opsi yang nggak kalah menarik dari ini, ya tinggal tulis aja di komentar. Gak usah ngomel-ngomel, kok ini nggak masuk, kok itu nggak masuk. Ini udah banyak. Jadi gak usah baper kalau misalnya opsi HP kalian tuh gak masuk ke sini. Tulis aja, bang,
kayaknya kelewat deh, ada HP A, gitu. spek-speknya begini, harganya segini. Mungkin bisa jadi ngebantu teman-teman lain juga yang baca nanti. Oh ya, karena ini YouTube udah ada fitur baru juga ya. Jadi menarik nih, tiap kali pembahasan produknya apa, nanti udah ada linknya juga kok kalian di bawah. Kalau misalnya pengen langsung check out atau misalnya pengen lihat harganya langsung real time itu tinggal klik link di bawah sini. Biasanya tiap kali kita bahas apa, nanti muncul kok linknya. Ya paling dari kita itu dulu untuk rekomendasi smartphone 3-5 juta. Harusnya sih nanti akan ada lagi sih untuk harga-harga berikutnya. Oke, sampai sini dulu video kami. Thank you, saya Chris. Saya Noval. Saya Isan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.